Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan seperti ini. Berkehidupan suci tidak bergantung pada apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas. Tetaplah akan ada kelahiran, sakit, tua, mati, kesedihan, ratap tangis, kekecewaan, dan keputusasaan. Dan mengatasi hal inilah adalah ajaranku. Ya. Jadi Sang Buddha mengingatkan kita tidak perlu dipikirkan mengenai misteri alam semesta. Yang termuliakan Sang Buddha, Dhamma dan Sangha, yang berbahagia, pimpinan puja bakti, para romo dan ramani yang hadir, ya, pengurus dan panitia wihara, serta Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Bapak Ibu Saudara, ya, lama kita tidak berjumpa ya. Hari ini kita berkumpul, kita belajar Dhamma bersama. Siap-siap ya, 3 lembar. Biasanya 1 lembar. Ya, tapi saya pikir umat Buddha di Medan pinter-pinter. Ya, hoi satyo cecepai ya. Langsung 3 lembar ya. Bapak Ibu Saudara, setiap orang di dunia ini namanya hidup ya, pasti menemui masalah-masalah. Benar ya? Ya. Sejauh apa kita menderita atas masalah itu, sejauh setinggi apa kebijaksanaan kita. Ya, semakin kita rendah kebijaksanaannya, kita semakin menderita. Coba lihat anak-anak, anak kecil, permennya direbut saja nangis, betul ya? Ya, nanti dia sudah agak besar, dia ngerti, oh permen dibagi enggak apa-apa, nanti bisa minta lagi, misalkan ya. Ya, kemudian beranjak dewasa, marah karena permennya diambil itu sudah tidak ada. Ya. Semakin nanti dia bijaksana, semakin tidak menderita ketika muncul masalah. Yang kedua, tingkat nafsu keinginan dan kemelekatan kita. Ya. Semakin tinggi nafsu keinginan dan kemelekatan, masalah itu menjadi semakin berat. Ya, semakin rendah, semakin tidak terasa berat. Tetapi memang tidak bisa dipungkiri, namanya hidup itu ada masalah. Ya. Itu dulu ada pepatahnya, life is never flat katanya. Hidup tidak pernah datar-datar aja. Ya, kata siapa Bante? Kata Citato. Ya, itu iklan Citato ya. Saudara-saudari, kenapa saya cerita begitu? Saya sedang refleksi. Kadang-kadang setelah menjadi biku pun masih ada masalah-masalah. Ya, tapi kita hadapi ya dengan bijaksana. Kadang-kadang terasa cukup berat. Keluar mantra yang kedua. Tadi mantra yang pertama ya, life is never flat. Keluar mantra yang kedua. Apa mantra yang kedua? Ini pun akan berlalu. Ya, ini pun akan berlalu. Kita uraikan masalah dengan kebijaksanaan. Kita uraikan masalah ya dengan sejauh apa kita tidak melekat. Ya, sebagai biku masalah itu datang sebentar pergi. Kenapa? Karena tidak ada yang dilekati para biku. Ya, jadi itu privilege-nya para biku. Kalau Anda tidak punya privilege itu,
Kalau Anda punya masalah, Anda tidak bisa segampang seorang biku yang tidak ada banyak kelekatan. Ya, ada orang ada masalah keluarga, yaitu adalah konsekuensi karena berkeluarga. Ya, ada masalah di pekerjaan, itu konsekuensi di pekerjaan. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini jam 10 lewat 8 menit. Ini pelajarannya banyak sekali loh, tapi seru. Hanya ternyata kalau Puja Bakti Dhamma Desana Minggu tidak ada slide. Ya, tidak apa-apa. Jadi ini semua pakai pembayangan. Judul kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, judulnya All About Buddhism. Semua mengenai Buddhisme. Lalu tadi saya diberitahu satu umat Buddha yang baik, Bante, kalau bahas All About Buddhism kan jadinya 40 tahun baru habis. Betul ya? Kalau mau dibahas semua kan 40 tahun. Terus saya pikir, iya juga ya. Terus saya jawab apa? Kalau gitu hari ini trailernya aja ya. Hari ini trailernya aja. Bapak Ibu Saudara, apa sebenarnya kalau kita membahas semua mengenai Buddhisme, nanti kita akan bertemu 4 hal pokok. Ini cuma pengenalan aja, tidak dibahas. 1, teori Dhamma. Yang kedua, praktek-praktek Dhamma. Dan 2 laginya adalah berhubungan dengan praktek. 1, latihan moral. 1 lagi latihan batin. Itulah keseluruhan Buddhisme. Teori Dhamma, praktek Dhamma. Di dalamnya ada latihan moral, latihan batin. Selesai. Sabe sata, bawantu sukitata. Tapi hari ini kita benar-benar belajar, saya ceritakan mengenai teori Dhamma ya, yang mungkin jarang diangkat di dalam Puja Bakti Minggu. Baik, siap-siap ya. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita terlahir sebagai manusia. Kita tinggal di bumi. Bumi ini ada tetangga-tetangganya. Bumi ini nggak bisa keluar cahaya, betul ya? Yang bisa mengeluarkan cahaya adalah matahari. Apakah bulan bisa mengeluarkan cahaya? Jawabannya tidak. Bulan itu juga enggak bisa keluar cahaya, persis seperti bumi. Tapi malam kan bersinar Bante. Ya, itu pantulan matahari. Sederhana, ya hampir semuanya pasti tahu. Ya, tapi akan ada juga yang belum tahu, jadi saya sampaikan. Jadi kalau bulan itu malam ada sinar bulan, itu pantulan sinar matahari. Begitu ya? Kalau begitu, apakah bumi itu pusat dunia? Jawabannya tidak. Kalau Anda lihat di atas langit nanti malam, Anda menemukan bintang-bintang, betul? Pertanyaan saya, bintang bercahaya enggak? Bercahaya. Itu dari jauh banget. Kalau dekat itu seterang apa? Seterang matahari. Ya, bintang yang Anda lihat di malam hari, itu adalah matahari dari tempat yang jauh. Jadi matahari kita, yang kalau kita lihat sekarang itu mata pun silau, ya, kita pergi dari tempat yang sangat jauh, itu terlihat sekadar bintang yang bersinar. Begitu ya? Baik. Saya akan beritahu saudara-saudari alamat rumah kita. Ya. Kita tinggal di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia, betul? Naik lagi Asia Tenggara, betul? Kita ada di Asia, grup Asia. Naik lagi kita ada di bumi. Bumi naik lagi kita ada di tata surya matahari. Isinya 1 matahari,
9 planet. Paling ujung Pluto. Bante, katanya sudah dicabut. Ya, kalau sudah dicabut 8. Terus dimasukin lagi. Ya Anda cek Pluto itu dimasukin lagi. Ya terserahlah mau ikut mau enggak ya. Nah, ini anak bawang ya. Paling ujung dia. Kadang bukan planet, kadang planet. Boleh dah. 9 planet dah biar dia enggak siuki ya. Kita ajak juga dia. Ya, biar dia enggak marah. Kita tinggal di tata surya yang ada 9 planetnya. Di atas itu lagi apa? Ngerti maksudnya ya? Naik lagi galaksi. Galaksi yang kita tinggali namanya Milky Way bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya Bima Sakti. Oke? Nanti silakan cek ya. Ketik di HP Galaksi Bima Sakti. Anda akan lihat, oh ini alamat rumah saya. Jadi kalau Anda ketemu alien nanti kelak entah kapan, dia tanya, dulu kamu lahir di mana? Di bumi. Bumi itu di mana? Galaksi Bima Sakti, gitu ya? Ya. Kalau tepatnya spesifiknya Kota Medan. Medan di mana? Masaklum, saya Medan lang, gitu ya? Ya. Saudara-saudari, ini berita yang mencengangkan. Saya catat semua ya. Sebenarnya saya hafal ya, tapi biar Anda yakin saya lihat kertas dulu ya. Bima Sakti, Milky Way, saya ambil dari Wikipedia. Bumi ada di dalam tata surya matahari. Matahari hanya, ingat ya, matahari hanya salah satu dari sekitar 200 sampai 400 miliar bintang yang membentuk galaksi Bima Sakti. Jadi ini galaksi alamat kita, itu ada lebih kurang 200 sampai 400 miliar matahari lainnya. Sebanyak itu. Matahari lainnya itu sekarang kita sebut bintang, oke ya? Berarti matahari kita juga adalah bintang. Jadi kalau nanti Anda ikut Who Wants to be a Millionaire, udah sampai yang 1M itu, manakah bintang terdekat dari tempat tinggal kita bumi pertiwi? Misalkan begitu ya, A, B, C, D, pilih matahari ya. Bintang terdekat dengan kita. Baik. Ada 200 sampai 400 miliar bintang di Bima Sakti. Setiap bintang minimal ada 1 planet. Bintang kita ada 9 planet. Luas ya. Dan ternyata sedihnya, tidak sedih-sedih sekali sih ya. Kalau Anda nanti cari di Google, tulis aja bumi ada di mana di dalam Bima Sakti. Ya, bumi ada di mana di dalam Bima Sakti. Ternyata kita bukan di pusat Bima Sakti. Bukan juga di sekitar pusat, kita di pinggiran. Ya, kita di pinggiran. Ya, kawan kita ada 400 miliar bintang lainnya. Baik, ini informasi tambahan ya kalau nanti ada yang mau jalan-jalan. Bima Sakti itu yang tadi ada 400 miliar bintang, lebarnya 100.000 tahun cahaya. Amsyong lah cepai. Apa artinya? Baik, ini artinya. Artinya kalau Anda nyalain senter, itu senter 100.000 tahun baru sampai. Ya, masih bo bempek Bante. Ho, sabar ya. Cahaya itu ada kecepatannya. Jadi kalau Anda nyalain senter, tembak ke dinding, kita tembak ke dindingnya, itu enggak langsung sampai. Dia itu jalan, tapi jalannya cepat. Secepat apa Bante? Secepat dari bulan tembak ke bumi 1/3 detik. Dari bumi tembak ke bulan 1/3 detik. Dan jarak bumi ke bulan itu 384.400 kilometer. Ya, sapa pe cap ceng te cio. Ini udah harus pakai Hokkien nih, saya ngerti ini udah susah tariknya ini ya. Ya. Jarak bumi ke bulan
Sapak Pek Cap Cheng Te Cio. 380.000 kilometer. Saya penasaran, dari Medan ke Binjai berapa kilometer? Berapa ya? Berapa? Gak kedengaran? Oh 20 ya? Deket ya? 20 kilometer deket loh. Berarti kalau lari 60 kilometer, sepertiga jam sampai ya? Tapi banyak lampu merah ya? Ya. Ya, Medan Binjai 20 kilometer ya. Nah, Medan Bulan, Padang Bulan sih deket ya. 384.400 kilometer. Anda buka senter 1/3 detik sampai. Matahari Bante, Anda nyalain senter dari matahari ke bumi 8 menit. Jauh ya? Ya. Jupiter 35 sampai 52 menit. Pluto anak bawang ya. Jauh banget dia. 5,5 jam. Jadi kenapa harus pakai jarak tahun cahaya? Karena kalau pakai kilometer susah sekali sebutnya. Karena 1 detik itu udah 300.000 kilometer. Jadi kecepatan cahaya 300.000 kilometer per detik. Per detik ya, bukan per jam. Ya. Kalau Avanza 200 kilometer per jam. Ditilang ya. Ya, ini 300.000 kilometer per detik. Bapak Ibu Saudara, kita ada di galaksi mana? Bima Sakti. Galaksi itu ternyata tidak sedikit. Jangan terkejut ya. Kita punya tetangga. Tetangga kita namanya galaksi Andromeda. Anda silakan nanti cek Google semua nama yang saya sebutkan. Ya, kalau saat ini Anda tidak cek Google tidak apa-apa, nanti entah kapan Anda ulangi rekaman ceramah ini, sambil dengar ceramahnya pause, masukin nama yang saya sebut. Pause, masukin nama yang saya sebut. Tetangga kita, galaksi Andromeda, bintangnya lebih banyak lagi. Kalau tadi kita Bima Sakti 200 sampai 400 miliar bintang, betul? Andromeda, Bapak Ibu Saudara, lebih kurang, ini ya. Mau sebut pun takut Anda ragu ya. Lebih kurang 1 triliun bintang. Ya, 1 triliun butir matahari. Setiap bintang minimal 1 planet. Ya, gak apa-apa, itu pergerakan gravitasi di bumi ini. Lagi belajar fisika, betul ya? Ya. Bapak Ibu Saudara, Andromeda ada 1 triliun bintang, betul ya? Baik. Terus Bante, kan tadi galaksi kita 400 miliar lah maksimal. Tetangga kita 1 triliun bintang. Berarti banyak ya matahari dan planet. Sangat banyak. Belum selesai. Ada berapa banyak galaksi? Ternyata BBC Science dari Inggris menyatakan yang sudah terlihat dan terprediksi ya oleh teleskop raksasa lebih kurang 2 triliun galaksi. Nah, Jinchuan oh. Anda masih merasa Anda adalah pusat dunia? Ya, ternyata kita hanya butiran debu ya. Nah, jadi bagi siapa yang tayyid tampuk hari ini kurangi ya. Ya, tayyid itu sombong ya. Ya, jadi hari ini siapa yang merasa dirinya itu adalah pusat dunia ya, ada kesombongan-kesombongan, harus boleh mulai kurangin ya. Karena ternyata ada 2 triliun galaksi. Sudahlah, pukul rata lah ya. Kita kan 200 sampai 400 miliar. Andromeda 1 triliun ya. Ada loh yang besar banget itu namanya Alcyoneus. Alcyoneus itu jaraknya dari tempat kita 3,5 miliar tahun cahaya, jauh banget. Dan dia punya 100 triliun bintang. Ya. Tadi kan ada lebih kurang 2 triliun galaksi. Ya. Pukul rata aja lah ya, cincai lah ya. 1 galaksi 500 miliar bintang aja dah ya. Ya, Anda hitung terus nanti lapor ke saya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini menurut sains. Baik. Bagaimana menurut Sang Buddha? Ya.
Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Sang Buddha mengatakan bahwa kita tinggal di bumi di antara satu sistem yang beliau sebut cakrawala. Ya, ini kita kembali ke kitab Sutta. Beliau sebut cakrawala dan ini sangat aneh. Karena bahkan 1000 tahun yang lalu manusia di bumi itu masih menganggap bumi itu datar. 1000 tahun yang lalu. Sang Buddha berapa tahun yang lalu Bapak Ibu? 2600 tahun yang lalu. Dan Sang Buddha memberitahu kita bahwa angkasa itu disebut cakrawala. Apa artinya cakra? Cakra artinya cakra. Artinya berbentuk seperti cakra. Cakra itu piringan. Jadi Anda bayangkan aja roda sepeda. Ya, jadi dia piringan. Nah, Anda nanti lihat bentuk dari galaksi Bima Sakti. Anda akan setuju kalau galaksi kita berbentuk cakra. Itu yang pertama. Yang kedua, Sang Buddha juga mengatakan ini. Bahwa matahari dan bumi matahari, saya harus baca ya supaya pas ya. Lihat ya. Kita ada di satu sistem dalam bahasa Pali disebut loka dhatu. Yang beliau sebut sebagai ribuan sistem dunia. Dan setiap di dalam satu sistem dunia itu terdapat 1000 matahari dan ribuan bulan-bulan. Ya. Saya baca aja biar pas ya. Ini diambil dari Sutta. Sejauh matahari dan bulan-bulan berputar, bercahaya dan menumpahkan cahayanya di angkasa. Sejauh itu ada ribuan sistem dunia, loka dhatu. Dengan ribuan-ribuan matahari, ribuan-ribuan bulan. Ini kata Sang Buddha di dalam Sutta. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalimat yang pertama ini sudah coa mau kuncang ya. Betul, sudah membuat bulu kuduk saya merinding. Sang Buddha mengatakan, sejauh matahari dan bulan-bulan berputar. Padahal Anda yang ada di sini mungkin lebih dari 50% masih menganggap matahari itu diem, bumi berputar. Betul? Ya, matahari diem, bumi berputar. Betul ya? Salah. Matahari sebentar, bulan mengitari bumi, bumi mengitari matahari, matahari diem. Kan selama ini mikirnya begitu ya? Tidak. Matahari mengitari sesuatu yang lebih besar lagi yang kita tidak tahu adalah apa. Matahari sedang bergerak. Jadi matahari sedang jalan begini, bumi memutarinya. Dan bulan mengitari bumi. Nanti kalau mau lihat datang hari Selasa, SPD. Saya puterin videonya. Kenapa Selasa Bante? Sengaja biar Anda datang ya. Ya, kan hari ini trailernya. Sudah 10.26 lihat. Nah, ini belum selesai nih. Ya, ada videonya, mudah-mudahan saya ketemu ya. Ya, mudah-mudahan saya ketemu. Anda kan, matahari juga bergerak. Bapak Ibu Saudara, itu 2600 tahun yang lalu. Teleskop antariksa itu belum ada. Dan beliau mengungkapkan ini, lihat. Sejauh matahari dan bulan-bulan berputar, bercahaya dan menumpahkan cahayanya di angkasa. Sejauh itu ada ribuan sistem dunia. Dengan ribuan-ribuan matahari, ribuan-ribuan bulan. Yang membedakan kalimat Sang Buddha dengan sains hari ini adalah benerannya adalah miliar-miliar. Betul ya? Tapi mungkin sangat sulit mengungkapkan miliar dan triliun untuk peradaban 2600 tahun yang lalu. Ya, ribuan aja dah. Ya. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Tadi 1000 tahun yang lalu masyarakat dunia masih menganggap bumi itu datar. Lalu
para ilmuwan muncul. Galileo lah yang menemukan dan membuktikan bumi itu bulat. Lalu akhirnya kita sudah tahu bumi itu bulat. Ada yang percaya, ada yang tidak. Begitu ya. Sampai sekarang sudah ada foto dari antariksa membuktikan dan memotret bumi itu bulat, tapi enggak bulat penuh. Dia sedikit oval, ya. Lalu Bapak Ibu Saudara, siapa yang menemukan gravitasi? Isaac Newton, ya. Tadi ada anak-anak itu yang jawab, ya. Pinter sekali, ya. Ya. Isaac Newton. Setelah Isaac Newton menemukan gravitasi, kita tahu kenapa benda-benda langit itu bisa berputar pada porosnya. Karena semuanya saling mengikat dengan gaya daya tarik gravitasi. Ternyata ada satu kekeliruan. Apa kekeliruan itu? Pada saat itu semua ilmuwan termasuk Albert Einstein berpikir bahwa semuanya berputar pada porosnya begitu aja. Sudah ada line-nya kayak kereta api, gak bisa keluar dari line. Nah, sedangkan apa yang diungkapkan oleh Sang Buddha? Saya yakin di antara Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini ada yang mendengar kata kalpa, betul? Ya, apa arti kata kalpa? Waktu yang sangat lama, betul? Itu salah satunya. Tapi yang lebih pas Bante, pengerutan, satu pengembangan dan pengerutan dunia. Ya, the expanding and constructing of universe. Ya, jadi satu pengembangan dan pengerutan alam semesta. Itu disebut kalpa. Makanya ketika ditanya ke Sang Buddha, Bante, kalpa itu seberapa lama? Beliau mengatakan sangat lama. Tapi seberapa lama Bante? Pokoknya cincaku tuh Sitio. Lama banget. Tapi yang nanya ini masih belum mau menyerah. Mohon Bante berikan perumpamaan. Sang Buddha memberi perumpamaan. Jika ada gunung, lebih kurang aja 1 mil kali 1 mil. Ya, 1 mil itu berapa Bante? 1,6 kilometer. Lebih kurang ya. Mungkin saya bisa keliru angka ya. Kalau saya keliru angka nanti koreksi saya. 1 mil kali 1 mil gunung besarnya 1 mil kali 1 mil. Dan setiap 100 tahun ada seseorang yang datang mengelap gunung itu dengan kain. Lap 1 kali aja gini. 100 tahun lagi datang lagi lap. 100 tahun lagi lap. Sampai gunung itu habis. 1 kalpa masih belum habis. Ya. Tapi kalau Anda ragu, Anda lihat saja benda di angkasa itu. Umurnya semua tidak ada yang masuk akal. Kita saja yang terlalu pendek umurnya. Betul ya? Kita itu umurnya 75 tahun rata-rata menurut statistik. Kalau Anda bisa lebih dari 75 bonus ya. Berarti karma baik Anda besar. Ya rata-rata 75. Tapi kalau Anda lihat semua benda angkasa umurnya itu semua tidak masuk akal. Dan katanya alam semesta kita ini sudah berumur 13,7 miliar tahun. Kata ilmuwan. Baik. Fokus ya. Sang Buddha mengatakan kalpa adalah satu pengembangan dan pengerutan alam semesta. Baik. Kan tadi kita sudah menemukan kalau alam semesta ini semua benda-benda langit itu berotasi pada line-nya masing-masing. Mana ada mengembang Bante, mana ada mengerut Bante. Baik. Tahun 1929. Anda silakan cek Google, mau cek sekarang juga boleh. Tahun 1929 ada seorang peneliti namanya Edwin Hubble. EDWIN spasi HUBBLE. Dia menemukan bahwa ternyata semua alam semesta ini sedang mengembang. Ya, Anda kalau mau cari keywordnya di Google, tulis aja the founder of the earth expanding. Penemu dari pengembangan bumi, pengembangan alam semesta ya.
Sebenarnya bukan Earth ya, universe ya, the founder of the universe expanding. Kira-kira begitulah keywordnya. Akan langsung muncul Edwin Hubble 1929. Kalau Anda males carinya gampang, nanti Selasa datang lagi. Ya, itulah gampangnya. Kalau enggak salah jam 7 malam betul ya? Ya, jam 7 malam ya. Ini banyak iklannya ya, Serama ya. Bapak Ibu Saudara, tahun 1929 Edwin Hubble menemukan bahwa alam semesta dan seluruh isinya ini lagi mengembang pelan-pelan, menjauh, menjauh dan menjauh. Sampai kapan tidak tahu. Lalu ada teori, katanya setelah menjauh, 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 satu ketika akan mengerut lagi. Mengerut, 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 dan semua benda menjadi satu titik. Setelah satu titik ini terlalu berat, dia meledak. Ketika meledak, dia mengembang lagi. Kalau benda meledak kan menjauh toh? Ya, jadi alam semesta ini muncul dari ledakan. Menurut saintis, itulah yang disebut Big Bang, ledakan besar. Meledak dia, duar. Karena meledak semuanya mengembang. Dan karena sudah cukup jauh, beberapa benda mendingin. Yang menjadi sangat dingin, contohnya bumi. Tengahnya masih panas. Yang masih panas semua, matahari. Dari permukaan sampai tengahnya panas semua. Begitu ya? Ya. Jadi kalau nanti ada ketemu orang mau di luar mau di dalam rumah dia panas, namanya matahari. Ya, namanya jitao ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, satu ketika akan mengkerut dan mengembang lagi. Mengkerut dan mengembang lagi. Satu kali mengembang dan mengerut, atau boleh dibalik, satu kali mengerut dan mengembang, itu disebut kalpa. Bahasa dharmanya satu kalpa. Bahasa sainsnya satu Big Bang. Begitu ya? Baik. Bapak Ibu Saudara, bahkan para ilmuwan itu menemukan bahwa alam semesta ini mengembang tahun 1929. Sang Buddha sudah menggunakan kalimat ini. Satu kalpa adalah satu pengembangan dan pengerutan alam semesta. Ya, ini bagi saya sungguh sangat aneh. Karena di 2600 tahun yang lalu tidak ada teleskop. Jadi ini sebagai bukti bagi kita umat Buddha, Sang Buddha benar-benar melihat segenap alam dengan kemampuan samadhi. Karena kebetulannya ini sudah tidak sedikit, sudah terlalu banyak. Ya, beliau sudah benar-benar tahu bahwa bahkan matahari berputar, bumi berputar, dan waktunya umur sangat panjang dan sebagainya dan sebagainya. HB 1 lembar ya. Nah, 1036. Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu para ilmuwan juga tidak menemukan awal kehidupan. Tidak ada. Karena hanya sebuah proses mengerut dan mengembang. Mengerut dan mengembang. Bagaimana secara Buddhis? Sama. Sang Buddha mengatakan demikian. Ini fisika modern. Fisika modern mengatakan alam semesta tidaklah memiliki awal. Selalu berubah-ubah, menjadi terbentuk dan hancur. Fisika modern ya. Sang Buddha mengatakan apa? Awal dari alam semesta adalah tidak dapat ditentukan. Kenapa? Kalau Anda ketemu awalnya, sebelum itu apa? Betul ya? Lalu kalau ada awalnya lagi, sebelumnya itu apa? Jadi dalam agama Buddha, sesungguhnya muncul dan lenyapnya alam semesta ini hanyalah proses alam. Tidak ada yang menciptakan, hanya proses alam. Sangat sulit diterima akal sehat orang biasanya. Tapi kalau Anda mengatakan ada yang menciptakan alam semesta dan isinya, siapa yang menciptakan orang tersebut? Ya, ada Bante yang menciptakan alam semesta dan isinya. Pertanyaan selanjutnya adalah,
siapa yang menciptakan makhluk tersebut? Ada Bante, makhluk sebelumnya. Siapa yang menciptakan makhluk sebelumnya itu? Ada Bante, makhluk sebelumnya. Siapa yang menciptakan makhluk sebelumnya? Dan seterusnya sampai nanti jam 8 malam. Betul, tidak sederhana tapi tidak ada jawabannya. Ya. Terus ya seperti itulah ya. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha melanjutkan. Titik terjauh dari makhluk-makhluk yang berpindah dari kelahiran ke kelahiran adalah karena terikat oleh ketidaktahuan, moha dan nafsu keinginan, tanha yang tidak dapat diketahui. Ya. Jadi kalau Anda ingin tahu apa asal mula semuanya, jawabannya adalah ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Masih rancu memang, tapi sudahlah. Ini yang sudah the best answer ya, jawaban terbaik. Tapi bagaimana memahami ini Bante? Melenyapkan ketidaktahuan. Ya. Bagaimana melenyapkan ketidaktahuan Bante? Itu yang kita sebut sebagai mencapai pengetahuan wija-wija atau pencapaian nibbana. Intinya simpelnya, hanya ketika kita mencapai tingkat kearahatan, kita memahami ini semua dengan sempurna. Karena kita sendiri lahir atau tercipta oleh ketidaktahuan dan nafsu keinginan. Bapak Ibu Saudara, setelah memahami ini, ada beberapa hal yang bisa kita petik. Ya. Yang pertama adalah Sang Buddha benar-benar menjelaskan alam semesta dengan sangat detail. Sebenarnya ada lagi bagian lain, ya, tapi tidak saya angkat pagi hari ini karena terlalu rumit juga. Ya, ini menjelaskan ini saya tuh baca berulang-ulang agar saya bisa menjelaskan dengan lebih sederhana. Ya, ada bagian yang masih rumit. Misalkan ketika Sang Buddha menjelaskan bagaimana bumi manusia itu terbentuk. Yang katanya awalnya seperti lumpur yang manis rasanya. Ya, ada kisah seperti itu. Dan itu nanti sangat mirip dengan bagaimana memang bumi ini terbentuk dari gas yang berputar-putar. Yang kemudian menjadi cair. Yang kemudian menjadi padat. Ya. Nanti kalau saya sudah selesai membaca itu, saya sederhanakan pemahamannya, akan saya bawakan lagi di kesempatan yang lain. Bapak Ibu Saudara, hal yang paling penting lainnya adalah bumi ini bukanlah pusat dunia. Ternyata di dalam ajaran Sang Buddha banyak planet-planet lain di tempat lain, beserta 31 alam kehidupan lainnya. Ya. Jadi di setiap tata surya itu ada 31 alam kehidupan. Jadi di agama Buddha lah dikatakan ada makhluk hidup di tata surya lain. Ya, atau ya bahasa kerennya ada alien. Nanti kalau Anda ketemu, kenalan terus lapor ke saya. Ya. Bapak Ibu Saudara, menutup pengenalan kita dengan kosmik Buddhis, Sang Buddha menjelaskan satu hal, yaitu disebut juga dengan analogi panah dan racun. Banyak sekali hal di dunia ini yang kita pikir-pikir sangat sulit untuk ditemukan jawabannya. Seperti tadi, kalau Anda berpikir siapa menciptakan alam semesta, lalu ada lanjutannya, siapa yang menciptakan makhluk yang menciptakan alam semesta. Dan siapa yang menciptakan makhluk yang menciptakan makhluk yang menciptakan alam semesta. Kalau dipikir terus, Sang Buddha mengatakan seseorang bisa menjadi gila. Ya, jadi Sang Buddha mengatakan ada beberapa hal yang apabila dipikirkan akan membuat seseorang menjadi gila. Yang pertama, awal kehidupan. Yang kedua, cara kerja karma. Yang ketiga, pikiran seorang Buddha. Ya. Oleh karena itu Sang Buddha mengatakan kita manusia seperti halnya orang yang sudah tertembak panah beracun. Ini panah beracun sudah tembak, sudah menancap di badan kita. Dan ada dua jenis orang. Ya, orang yang pertama sibuk mencari
siapa yang manahin saya? Bokambuan, kalau tidak ketemu siapa yang mana saya, tidak mau diobati. Tapi manusia jenis kedua, begitu dia tertancap dan dia melihat pembuluh darahnya menjadi biru, dia tahu ini ada racunnya, dia udah langsung cepat-cepat mencari obat. Dia tidak mikir lagi siapa yang mana. Dan orang yang pertama pasti tidak selamat. Orang yang kedua Bante 50-50. Ya. Jadi kalau saudara-saudari sibuk memikirkan siapa, bagaimana awal kehidupan, apa karma pertama saya. Bante, karma kan muncul dari cetana. Cetana dulu atau karma dulu? Pusing dah saya. Itu mirip ayam dulu atau telur dulu gitu ya. Iya. Anda pikirkan hal yang rumit-rumit itu, Anda seperti orang pertama tadi. Saya pikir dipikir-pikir sebentar boleh, jangan kelamaan ya. Ya, sebagai perenungan. Tetapi orang yang bijaksana itu yang grup nomor 2. Sang Buddha memberitahu kita ada masalah. Masalah kita adalah kemarahan, keserakahan, ego, kesombongan, dan kebodohan batin. Begitu kita sudah tahu itu adalah racun yang sudah berputar-putar di dalam batin kita cepat-cepat mencari penawar dari racun itu. Adosa, aloba, amoha. Tidak marah, tidak serakah, tidak bodoh batinnya. Itu menjadi grup orang yang nomor 2. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha mengatakan seperti ini. Berkehidupan suci tidak bergantung pada apakah alam semesta ini terbatas atau tidak terbatas. Tetaplah akan ada kelahiran, sakit, tua, mati, kesedihan, ratap tangis, kekecewaan, dan keputusasaan. Dan mengatasi hal inilah adalah ajaranku. Ya. Jadi Sang Buddha mengingatkan kita tidak perlu dipikirkan mengenai misteri alam semesta. Apakah terbatas, apakah tidak terbatas. Yang kita tahu, kita sedang dalam bahaya. Kita sedang menjadi target dari sakit, tua, mati, kesedihan, kekesalan, kekecewaan, ratap tangis, dan yang lainnya, dan yang lainnya, dan yang lainnya. Berusaha melenyapkan hal inilah adalah ajaranku. Bapak Ibu Saudara, ini penutupan. Terus Bante, bagaimana menawar racunnya tadi? Betul ya? Kan Sang Buddha minta kita mengatasi hal ini adalah ajaranku. Hal ini apa? Sakit, tua, mati, sedih, ratap tangis, kekecewaan, dan keputusasaan. Anda harus memiliki teori dhamma yang kuat. Memahami hukum kama, memahami 4 kebenaran mulia, ya, memahami jalan mulia berunsur 8, memahami 3 corak umum, paticca samuppada, dan itu sulit. Ya, belajar teori dhamma itu cukup sulit. Kalau Anda tidak terbiasa ikut kelas dhamma itu bisa mengantuk, betul ya? Ya, ini saja ini sudah sedikit teori Anda sudah mulai mengantuk. Apalagi kalau ini kelas dhamma 2 jam, tapi harus diperjuangkan. Apa yang sulit tapi bermanfaat harus diperjuangkan. Minimal Bapak Ibu harus belajar 4 kebenaran mulia. Itu minimal banget. Kenapa? Karena besok saya ngajar itu. Ya, besok SPD tanggal 15 jam 7 malam, topiknya 4 kebenaran mulia. Lalu hari kedua, besok hari pertama, lusa hari kedua. Hari keduanya saya membahas perihal Buddhisme. Ya, perihal Buddhisme itu ya sama dengan yang hari ini, all about Buddhism. Cuma saya ubah aja jadi bahasa Indonesia. Ini trailernya, itu nanti yang lanjutannya. Ya. Bapak Ibu Saudara, semoga Bapak Ibu tidak menjadi grup yang pertama. Semoga Anda menjadi grup yang kedua, ya. Saya pikir cukup ya untuk pagi hari ini. Waktu terasa cepat sekali berlalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan. Nanti jam 1 ada meditasi bersama. Di lantai berapa? Lantai 5 ya. Jam 1 sore, jam 1 siang ya. Jangan makan kekenyangan. Ya.
Hari ini saya ingin membahas 3 hal yang terjadi ketika kita bermeditasi. Kalau Anda ikut, mungkin ini akan mengubah persepsi Anda, pengetahuan Anda tentang meditasi. Karena ini menarik sekali. Ini enggak ditemukan di buku manapun, beneran. Beneran ya. Nah, jam 1 siang. Besok jam 7 malam, 4 kebenaran mulia. Lusa, lanjutan inti dari hari ini. Sekian iklannya ya. Semoga Bapak Ibu Saudara semakin berkembang dalam dhamma, maju dalam kehidupan, batin menjadi semakin luhur, maju dalam dhamma. Sabe sata bahwantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.